Allahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Jadi pertama gini, siklus atau skema periodisasi pengutusan Rasul itu berturut-turut ya, berturut-turut, terus menerus ada. Cuma beda-beda tipe ya. Misalnya kita tahu bahwa ada 124.000 Nabi Rasul. Nah, 124.000 Nabi Rasul itu sebar di seluruh penjuru bumi. Ada dalil yang mengatakan bahwa dari 124.000 Nabi Rasul itu hanya ada di Arab saja, tidak ada. Ada ya. Di semua. Allah alam di mana. Ya loh 124.000 itu. Dan itu bentuk keadilan Allah. Bentuk keadilan Allah bahwa Allah mengutus Rasul itu kepada seluruh umat. Supaya nanti di akhirat tidak ada umat yang begini. Saya tersesat karena dulu nggak pernah dikirim Rasul kepada kami. Supaya begitu. Supaya umat nanti ketika di akhirat tidak ngomong. Kalau ya saya begini ini karena dulu tidak pernah dikirim Rasul misalnya. Supaya tidak ngomong gitu. Sehingga menurut saya dari 100, hadisnya sahih itu, 124.000 Nabi Rasul itu dikirim di mana? Ya sangat mungkin dikirim, ada yang di Meksiko, di Jepang, di Eropa, di mana, wallahualam. Karena Allah Maha Adil ya. Nah cuma ada yang dalam tipe tugas sebagai Nabi, ada yang dalam tipe tugas sebagai Rasul. Kalau Nabi itu kan hanya untuk diri dan kerabat keluarga kecil. Kalau Rasul itu kan memang untuk diri dan umat banyak. Rasul pun tipenya ada yang Rasul diutus untuk satu kaum saja. Satu kaum saja. Misalnya ada Nabi Lut yang memang diutus hanya untuk satu kaum Sodom. Ya. Pada saat yang sama Nabi Lut itu, Rasul Lut itu Rasul tapi hanya dikirim kepada satu kaum Lut. Tapi ada Rasul yang bersamaan dengan Rasul Lut, namanya Rasul Ibrahim, itu dikirim untuk wilayah atau masyarakat yang lebih luas lagi. Untuk seluruh alam juga itu. Nah, kalau kita lihat periodisasi para nabi, para rasul itu memang itu tadi untuk keadilan. Jadi jangan kira bahwa dulu di Indonesia tidak ada nabi rasul ya sangat mungkin ada, wallahu a'lam dengan syariat seperti apa. Jadi jangan dikira bahwa dulu syariatnya itu keliru karena tidak sholat. Lalu pada saat itu syariat sholatnya ya enggak kok 5 waktu. Itulah. Perintah sholat 5 waktu itulah baru turun pada saat Rasulullah Isra wal Mi'raj. Sebelum itu bentuk ibadah kepada Allah ya enggak tahu dengan apa. Kalau kita sekarang misalnya Idul Kurban dengan cara menyembelih kambing, sapi, unta, kalau dulu enggak tahu dengan cara apa. Mungkin wallahu a'lam ya, sesuka-suka Allah aja. Itu kuasa Allah sendiri, apakah dengan cara mempersembahkan tumbuh-tumbuhan, dengan mempersembahkan binatang jenis lain. Ya kayak misalnya Bani Israel diperintah Allah untuk menyembelih sapi berwarna kuning, misalnya gitu kan. Itu ya itu suka Allah. Artinya
kita ini harus membuka wawasan luas. Kenapa ini saya sampaikan di awal? Karena ayat ini berkata bahwa ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israel bahwa aku ini utusan yang diutus kepada kalian untuk membenarkan apa yang ada sebelumku. Apa itu? Taurat. Gitu loh. Nah, pada saat itu Taurat dianggap sebagai standar kebenaran utama, tapi sudah banyak diselewengkan oleh umat. Nah, ini yang tidak disadari umat. Ketika umat tidak menyadari bahwa mereka sedang menyeleweng, itu yang kemudian menjadikan umat merasa tidak perlu diperbaiki dan menentang Nabi Isa. Dan Nabi Isa sudah jelas bahwa bukti yang luar biasa banyak. Selain mengabarkan bahwa saya adalah Rasul, kata Nabi Isa juga memberi kabar wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Dan juga saya ini datang bawa kabar gembira bahwa akan datang setelahku seorang utusan Rasul namanya Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak antara Nabi Isa mengatakan bahwa akan datang seorang Rasul sampai benar-benar datang lama dulur, lama 500 tahun lebih. Loh, saya ulangi. Jadi kadang kata-kata seorang yang benar itu sulit dipercaya. Kenapa? Karena buktinya itu lama, terbukti itu loh lama. Sekarang saya mau tanya sama sampean. Ada orang biasa, bukan keturunan siapa, orang biasa, lahir. Terus si bayi ini lahir, nah ibunya ini bilang lahir tanpa bapak karena langsung dari kuasa Tuhan. Teman percaya enggak? Percaya enggak? Ada orang lahir tanpa bapak. Ya ujuk-ujuk dia pergi dalam keadaan hamil, terus pas balik sudah lahir, ditanya, kamu tuh loh diambilin siapa? Ini dari kuasa Tuhan. Teman percaya nggak kalau ada orang ngomong gitu? Sekarang. Boten loh guys. Ya, kalau gitu jangan salahkan orang zaman saat itu nggak percaya sama Maryam. Ya sama toh. Akalnya kan ya sama, nggak masuk akal. Begitu si Isa yang katanya tadi anak tanpa bapak tadi, besar, begitu sudah besar, ya Nabi Isa juga nggak pernah mondok, nggak pernah apa ya, bukan seorang yang alim gitu. Lalu datangi itu setiap sinagog Yahudi itu didatangi, lalu dibantah semua isi Taurat. Itu keliru, itu keliru, itu keliru. Bayangkan, anak tadi datangi pesantren-pesantren besar, remaja tadi, untuk mengoreksi tafsirnya para ahli-ahli agama, para ulama zaman itu. Kalau sekarang bayangkan gitu aja, datangi pesantren-pesantren besar yang terkenal viral di YouTube dan lain sebagainya, kalau dibantai semua. Kira-kira saya mendukung para ulamanya atau mendukung si remaja tadi? Ulamanya. Nah, itu posisinya orang Bani Israel saat itu. Jadi jangan menghina-hina orang yang dasar orang kafir dulu tidak percaya sama Rasul. Ya kita bawa aja kondisinya. Apa sulitnya beriman dengan kondisi Rasul yang diturunkan saat itu. Sehingga ketika Nabi Isa begitu, ya itu tadi. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nabi Isa itu ya, dan kemudian Nabi Muhammad SAW, meskipun dengan membawa banyak bukti nyata, tapi ya hanya dianggap sihir. Dianggap sihir. Ya kenapa? Gimana orang
waktu itu kan penyakit yang paling ganas itu bukan politron, korikron, krokron itu bukan ya. Penyakit waktu itu yang paling ganas itu kusta, lepra. Jadi itu dianggap satu penyakit yang hampir tidak ada obatnya. Yang kedua, penyakit itu dianggap penyakit kutukan. Jadi orang yang kena penyakit itu dianggap orang yang sudah hina. Lalu atas kuasa Allah biidznillah, Nabi Isa bisa menyembuhkan, bayangkan. Enggak sihir. Gitu. Enggak itu aja. Nabi Isa bisa membuat makhluk burung dari tanah. Padahal itu biidznillah, tapi orangnya kan enggak lihat. Biidznillah gimana? Sihir. Bisa menghidupkan orang mati. Sihir. Ya memang kelihatan kayak sihir semua. Sehingga ketika dikatakan, lalu mereka berkata, akhirnya ada sihir mubin. Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Sehingga ketika Nabi Isa juga mengatakan bahwa nanti setelahku akan ada seorang utusan yang bernama Muhammad. Pertama, dari sisi waktu. Setelah Nabi Isa diangkat, ya dirofa, orang istilah mengatakan wafat, maka setahun mana ndak ada, 10 tahun ndak ada yang namanya Ahmad, 20 tahun ndak ada, orang udah lupa jadinya, 30 tahun, 40 tahun ndak ada yang namanya Ahmad. Jadi akhirnya ngomong apa? Dasar ngomongnya Isa, kan gitu. Ternyata itu baru terbukti 500 tahun kemudian. Nah, siapa yang ingat? Siapa? Orang yang mudah mati semua lah. Jadi yang namanya nubuah atau berita kenabian yang disampaikan oleh para nabi itu terbuktinya bisa 10 ratusan tahun kemudian. Ketika Nabi Nuh menyampaikan kepada umatnya, kalau kalian nanti nggak taat terhadap apa yang aku sampaikan, hati-hati, akan ada banjir menelan bumi. Diketawain, foto Nuh daerah pegunungan kayak gini, ada banjir itu apa? Ternyata setahun nggak ada banjir, 10 tahun nggak ada banjir, 20 tahun nggak ada banjir. Yang dibilangin juga udah pada mati. Ternyata banjir baru datang 40 tahun setelah dinubuahkan. Itu loh. Jadi makanya beriman kepada Allah dan Rasulnya itu memerlukan keimanan yang tinggi. Termasuk ini ketika mengatakan Ismu Ahmad. Dan yang kedua, tidak percayanya orang ketika di zaman Rasulullah Muhammad SAW hadir benar-benar. Loh, kalau memang itu kan Ahmad ya Ahmad, kamu kan Muhammad, kan beda. Apalagi orang sekarang. Wih, enggak bisa itu hurufnya gini itu. Harfu jarnya begini, itu harfu ini oh itu beda itu kalau dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Marhaban bil Al-Jambi. Itu ini gini, ini hurufnya begini. Waduh, ya kan? Apalagi Syekh Marhaban Al-Jambi Al-Sodiki sudah pakai surban dikalungkan di kepala, lalu jenggotnya sudah mulai, lalu kalau ditanyain tentang satu hukum sambil geleng-geleng dikit gini, waduh, Syekh banget itu. Ya kan? Jadi namanya aja Ahmad, kamu kan Muhammad, kan beda. Udah gitu semacam-macam. Maka orang Bani Israel juga berhak toh mengklaim bahwa itu yang dimaksud itu ya orang Bani Israel, bukan kok Bani selain Israel. Lah Muhammad itu kan bukan keturunan Israel, enggak bisa dong. Nah, dan lain sebagainya. Ini dari sisi sirah nabawiyahnya enggak kena. Belum lagi dari kaidah usulnya itu enggak dapat itu. Keliru itu tafsirnya seperti itu. Yang benar begini. Lah orang-orang sekarang kan kayak gitu. Iya toh? Nah, sehingga Nabi Muhammad SAW pun mendapatkan penentangan yang luar biasa ketika benar-benar
hadir di bumi ini. Jadi makanya saya selalu mengajak sampean untuk menghindarkan diri dari penghambaan terhadap huruf dan ilmu-ilmu yang hanya mengandalkan teori-teori lahir itu, supaya tidak terjebak sama orang-orang kayak dulu, kayak zamannya Nabi. Ayat yang ketujuh, wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa yud'a ilal Islam. Barang siapa orang yang bizalim dari orang yang membuat-buat bohongan atas Allah, padahal mereka sudah diajak ke dalam Islam. Nabi Muhammad juga sudah mengajak, tapi mereka masih kekeh terhadap kemusyrikannya. Ya. Dan kemusyrikan ini memang tidak bisa dihilangkan ya. Sejak zaman Nabi Musa, sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Jangan ngomong bahwa tradisi seperti itu tradisi hanya Nusantara. Itu tradisi sejak zaman Nabi Ibrahim, Lur. Dan hampir setiap nabi mencoba untuk mengarahkan kepada tauhid. Jadi Nabi Ibrahim itu ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu orang ya animisme, dinamisme itu ya menyembah berhala itu ya sesajen terhadap berhala itu. Ya percaya terhadap dewa-dewa itu. Lalu ribuan tahun kemudian di zaman Nabi Musa, Nabi Isa juga masih begitu. Lalu ratusan tahun kemudian di masa Nabi Muhammad SAW, orang juga masih begitu menyekutukan Allah. Ngomong mereka tidak menyekutukan Allah. Tidak, saya ini percaya sama Allah itu ada. Tuhan kita adalah Allah. Coba toh kamu bertanya sama mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan, la yaqulunallah. Itu Muhammad. Allah itu bertanya. Jadi coba kamu tanya Muhammad, orang-orang Mekah itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan bilang, apa? Allah. Lalu kenapa kamu masih pakai patung-patung di sekeliling Ka'bah itu? Ini hanya wasilah, Mat. Ini hanya apa? Wasilah untuk perantara. Biar kami lebih khusyuk. Gitu aja. Jadi kembang-kembang ini itu nggak ada musyriknya, ngawur aja. Ini dalilnya dari kitab ini itu, gitu. Artinya tradisi kayak gitu itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad dan dihilangkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan merasa bahwa itu hanya tradisi Indonesia, bukan. Itu tradisinya memang sudah dibikin setan secara halus untuk memalingkan manusia dari penyembahan langsung kepada Allah. Gitu loh, dulur ya. Ya kayak sama dengan kita ini. Umat ini makin hari makin dijauhkan dari Al-Quran. Iya, jadi ditakut-takuti. Jangan langsung belajar Quran, nanti tersesat kamu. Jangan langsung belajar hadis, kalau nggak punya ilmunya nanti kamu bisa tersesat. Malah kemudian belajar terhadap apa yang menjadi syarah. Nah sekarang siapa yang menjamin bahwa yang menciptakan tafsir kitab yang kita katanya disuruh mempelajari itu bahwa dia juga tidak tersesat? Siapa? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menjamin. Jadi orang yang membunuh Umar bin Khattab, yang membunuh Ali bin Abi Thalib, yang membunuh Utsman, itu orang yang juga hidup di masa Nabi loh ya. Jadi itu bukan kalangan tabiin, atau tabiin itu kan kalangan hidup yang sesudah para sahabat yang tidak ketemu Nabi. Ini tuh orang yang ketemu Nabi, artinya kalau secara sanad keilmuan itu ya dengar dari Nabi langsung. Makanya dia berani mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu telah melenceng dari ajaran Rasul karena saya mendengar dari Rasulullah begini, langsung sanadnya. Gitu kan? Jadi sekarang siapa yang bisa menjamin kalau orang dengan sanad nyambung sampai
sampai kitab sampai ini bahwa mereka tidak melenceng tafsirnya. Orang yang dengar langsung dari Rasulullah aja bisa melenceng kok. Tapi kan itu kaum khawarij, Gus. Siapa yang bisa menjamin bahwa sampean dan saya ini bukan termasuk yang khawarij? Akan saling mengatakan antar yang tidak setuju kita itu khawarij gitu. Apa ukurannya coba? Gitu kan? Jadi satu di antaranya misalnya mereka menghafal Quran hanya sampai pada tenggorokan. Lah, semua orang bisa begitu toh. Itu maksud saya. Jadi ayo hati-hati supaya tidak terjebak seperti umatnya Nabi Isa yang sudah diajak Islam, juga umatnya Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak merasa perlu. Kenapa? Karena mereka merasa benar. Allahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi mereka membuat-buat Allah kadiba, membuat kebohongan. Ini tuh justru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waduh. Sajen-sajen dengan mending kan kalau orang Hindu kan jelas ya, mereka kan saya sajen ini bukan kepada Allah, ya kepada apa misalnya dewa ini, dewa itu langsung. Nah ini umat Islam bikin sajen ngomongnya kepada Allah. Kan mending langsung kepada dewa ini, dewa itu toh. Karena kalau kepada Allah caranya sudah jelas dengan cara yang diajarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pakai itu yang pasti benar gitu loh, dulur. Jangan ditambah dikurangi dengan cara-cara kita. Ini tradisi loh. Sebentar toh di masa nanti hal-hal yang seperti itu sudah direvisi dengan cara. Tapi itu kan di Mekah loh lah iya. Tradisi di Mekah, tradisi di Palestina. Nabi Ibrahim lah di Palestina dulu. Sudah ada semua. Lalu direvisi dengan konsep tauhid ini, di mana manusia bisa langsung minta kepada Allah. Gitu loh, dulur ya. Jangan dipalingkan. Itu namanya distraction, pengalihan, supaya bisa dicampuri antara tadi itu ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Saya ini tadi agak telat 2-3 menit karena sedang di Probolinggo. Ya, tadi di perjalanan. Monggo, silakan. Kalau ada yang mau tanyakan. Izin ke? Mau tanya, ini kemarin kan saya bicara sama paman saya, berkatakan tanya kepada saya, kamu itu ikut pengajian apa? Apakah kamu itu di baiat? Apa seperti baiat itu apa, Gus? Kata Mana? gini, saya kemarin kan bicara sama paman saya. Saya itu ditanya, kamu itu ikut pengajian apa? Apakah kamu itu di baiat? Saya itu tidak mengerti baiat itu apa. Apakah emang harus di baiat itu apa, Gus? Ya, kemarin di ayat sebelumnya itu ada memang tentang baiat ya. Baiat itu adalah orang-orang yang datang kepada Nabi dan menyatakan janji setia bahwa mereka akan ikut hijrah dan ikut beriman kepada Nabi, kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, orang-orang yang berbaiat itu ya hanya janji setia, bahwa pertama janji setianya adalah bersyahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu yang kedua berjanji setia bahwa akan tunduk patuh dan saling menolong antar umat Islam dan seterusnya.
itu di zaman Rasulullah baiatnya seperti itu dan tidak ada hal-hal lain. Nah, kemudian di masa sekarang baiatnya seperti apa? Yaitu jadi bisa coba dibaca Bu Ana Rufaida, dibaca di ayat 12 surat Al-Mumtahanah kemarin. Yang 12, monggo. Dibaca Bu Rufaida. Artinya, Gus. Ayat 12. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh mereka telah putus asa terhadap bentar Gus. Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuanmu bentar Gus. Biru. Oh iya benar. Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi yaitu tentang baiat di masa Rasulullah. Kalau di masa sekarang yang nggak ada baiat-baiatan. Dan kalau ditanya sama ikut pengajian apa? Pengajian apa tuh ya? Saya itu cuma dengerin ngaji kok. Ituin aja. Nggak repot-repot. Nggak ada pengajian yang aneh-aneh, nggak ada baiat-baiatan, nggak ada ikatan apapun kecuali ikatan lillahi kalimatillah. Jadi zaman di sini pernah tak ajak misalnya, ayo janji setia sama Syekh Marhaban, kan nggak ada. Iya Bu Ana, jadi nanti disuruh aja dia ikut, kasih aja linknya gimana biar ini lo ngajinya, gitu aja. Di ngaji ini sifatnya terbuka ya. Pertama dulunya awalnya untuk hanya santri SWMA, terus kemudian kita buka untuk umum. Jadi memang di SWMA sendiri tidak ada yang sifatnya yang kita sembunyikan atau gimana, tidak ada. Semuanya terbuka. Dan memang ada Bu Ana Rufaida yang ini sekarang di mana? Di Jombang. Nah, ada memang beberapa kelompok, nggak tahu kelompok apa ya, itu yang mensyaratkan harus ada baiat, dan baiatnya ada di bilik kecil, lalu lutut sama lutut itu harus nempel. Ya itu yang jadikan fitnah, karena nanti laki-laki perempuan juga berkholwat di dalam satu ruangan. SPMA tidak ada sama sekali begitu. Tidak ada ajaran, tidak ada praktek, tidak ada apa-apa begitu. Yang dipastikan bisa ditanya. Ini ada santri-santri lawas ini kayak Pak Haji Abdullah ini sudah ikut sejak tahun 661 ini. Gimana prakteknya? Tidak ada. Jadi ya biasa ngaji kayak gini aja. Kalau ditanya, kamu itu pengajian apa? Ya pengajian ngaji Quran kenekno sak maknane. Wes. Makanya sama di sini tak ajak ngaji. Sabahatlah bertasbihillahi kepada Allah apa yang fis samawati ada di langit. Sabaka wis padha muji lillahi marang Allah opo barang fi ingkang ing dalam as-samawati langit. Wa malan opo barang fil ardi yang tetap ing dalam bumi. Wa walan utai Allah al-aziz iku maha kuwasa al-hakim tur maha wicaksana. Ya ayyuhalladzina wong kang padha amanu iman ya alladzina. Kan ngoten ta? Ya sama, tapi karena ini yang saya hadapi ini ada orang Bali, ada orang Sunda, sehingga gak mungkin tak ada ngomong ngono. Ngaten lho. Ngaten Bu Ana. Nggih. Nanti mungkin sesekali tak pakai bahasa Jawa ben bingung tuh wong Sunda.
Gus. Iya, Terus gitu. itu apa Jadi nggak ada yang aneh-aneh, ya pengajian biasa aja gitu aja bilang. terus kata mursyid itu maksudnya gimana tuh Gus itu? Apa? Mursyid. Mursyid. Oh iya. Mursyid itu artinya pembimbing. Dari kata rosyada itu petunjuk. Mursyid berarti orang yang memberi petunjuk. Mursyid itu sebutan guru untuk di kelompok torekot biasanya. Ya, jadi kelompok-kelompok torekot itu biasanya punya guru yang mereka sebut sebagai mursyid. Dari kata rosyada itu artinya petunjuk. Mursyid berarti orang yang membimbing, memberi petunjuk. Nah, sehingga memang mungkin ya, nggak tahu saya, baiat-baiat itu mungkin ada di kalangan torekot juga ya. Dan kemudian baiat terhadap mursyidnya. Kalau kita nggak ada apa yang baiat terhadap mursyid siapa, nggak ada. Kalau santri saya ada yang namanya Rosyid. Dari Lampung, Tulang Bawang dia. Namanya Rosyid. Kalau mursyid kayaknya nggak ada. Oh, ada Orang Bambang. Bukan ya, jadi mursyid itu begitu, Bu. Ada. Dari zaman sekarang siapa yang sampean anggap mursyid gitu aja. Artinya yang membimbing sampean untuk mengetahui mana salah, mana benar, untuk benar-benar belajar tentang Islam. Lalu sampean minta petunjuk ketika sampean punya masalah, sampean punya minta advice, atau saran, dan lain sebagainya. Ya itu mungkin yang mursyid. Allah alam, kalau dalam terminologinya dulur-dulur tarekat seperti apa. Tapi tahu saya mursyid itu begitu. Assalamualaikum Gus. Nah, baiat itu memang penting ya, tapi tidak dalam konteks yang aneh-aneh. Pak Yan, apa Pak Yan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait baiat Gus, jadi seolah-olah ada orang tuh ketakutan diberi baiat. Justru saya itu merasa dibaiat gitu Gus sama Gus tiap hari Gus, tiap saat dibaiat tuh, dibaiat untuk tunduk pada Rasul. Gitu. Cuma sayangnya bandel gitu Gus, sulit sekali gitu loh untuk mengikuti baiat seperti itu. Jadi kalau ada orang tanya, kamu dibaiat ya sama Gus Dori? Saya langsung jawab, ya gitu loh Gus. Kenapa takut gitu? Tapi saya justru malah bandel gitu loh. Bahkan kalau ada orang bilang, kamu radikal, saya akan bangga menjadi, kalau saya dikatakan radikal gitu. Karena harus radikal gitu. Itu pengalaman saya Gus. Jadi jangan takutlah kalau dikatakan ada dibaiat atau dikukuhkan tuh. Saya merasa saya ini dikukuhkan terus tuh, tapi saya bandel-bandel aja gitu loh Gus. Mungkin itu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Coba ini kalau saya menerjemahkan Quran pakai bahasa Sunda, bingung orang Bojonegoro. Ini Pak Yayan ini orang Sunda. Nah, memaknai baiat, ternyata Pak Yayan merasa bahwa saya ini tiap hari baiat sama Glory. Ngapain takut merasa dibaiat? Baiatnya benar dibaiat gitu. Cuma makna dari apa yang disampaikan Pak Yayan dengan baiat tadi itu yaitu tadi diajak untuk setia kepada kebaikan. Cuma Pak Yayan merasa cuma saya yang bandel ini masih belum taat gitu. Padahal sudah taat juga Pak Yayan sudah taat. Cuma gayanya aja itu. Nah, jadi yang sehingga sekarang yang bukan karena takut Pak Yayan, tapi karena definisi baiatnya itu loh yang berbeda. Jadi kenapa di SPMA dianggap tidak ada baiat itu? Karena kalau definisi baiat yang disampaikan oleh Bu Ana Rufaidah tadi kan definisi baiat yang ada di orang lain yang katanya nanti harus berada. Jadi ada semacam ritual gitu loh Pak. Ada ritual, misalnya Pak Yayan tak baiat. Ayo sini, kalau memang baiat masuk ke dalam ruangan, janji setia, lampu dimatikan, ada gitu-gitu. Sampai ada yang model baiat itu kayak dibaptis model Kristen. Jadi baiatnya itu di dalam air. Harus dengan cara berendam, laki perempuan campur. Gitu. Ada yang model gitu. Nah, menghindari definisi itu, saya tadi mengatakan bahwa kalau yang seperti itu di SPMA tidak ada. Tapi kalau definisi atau pengertian baiat seperti yang disampaikan oleh Pak Yayan tadi, diajak untuk janji setia kepada kebenaran, kepada kebaikan, selalu berbuat baik.
Ya ada di SPMA dan itu yang dimaksud dalam ayat 12 surat As-Saff tadi. Surat Al-Mumtahanah. Benar ya? Jadi saya sepakat dengan Mbak Yan tadi. Tidak usah takut kalau baiatnya definisinya seperti surat Al-Mumtahanah tadi. Tapi kalau baiat sekarang yang kemudian dirubah ritual ini itu di SPMA tidak ada. Saya rasa itu ya kajian kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan jasmani dan rohani dan tetap biasa saja ya. Untuk menggapai ridho Allah dengan berbagai macam cara. Satu di antaranya adalah dengan ngaji seperti ini. Semakin hari kita tahu posisi kita, lalu memperbaiki jika masih keliru, dan juga sudah baik tingkatkan sampai to be best of the best. Terbaik dari yang terbaik. Dan itu yang dimaksud Allah sebagai ahsanu amala. Semoga Allah berkenan memampukan kita untuk menjadi ahsanu amala. Menjadi orang yang terbaik, khairunas. Sampai akhir kita. Ada tambahan, Gus. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat muslimat wal ahya astaghfirullahaladzim. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu sayyidina Muhammad. Allahumma daf'ana al bala wal waba wa qadal Rabbana natina walina waskabina min qawmin dhalimin Rabbana la taj'alna fi qawmin dhalimin Allahumma arfa' darajatana fi dunya wal akhirah. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal kafirin Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi a'udzu Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina alaina innaka tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Wa rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur sutur. Waj'alhu lana